Sebanyak 119 anggota pramuka dari 4 kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara resmi diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta Timur. Pemberangkatan dilaksanakan pada Selasa 11 Agustus. Kontingen dari Bumi Benuanta ini dijadwalkan berangkat melalui jalur udara dengan titik keberangkatan dari Tarakan dan Berau. Selain mengikuti berbagai rangkaian kegiatan kepramukaan, para peserta juga didorong untuk memperluas jejaring dan menambah pengalaman. Terlebih, Jambore Nasional kali ini turut dihadiri peserta dari sejumlah negara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyebutkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan dukungan anggaran bagi kontingen yang mengikuti Jambore Nasional. Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga kesehatan, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, serta membawa nama baik Kalimantan Utara di tingkat nasional. Hari ini sudah kami lepas kontingen dari Kalimantan Utara untuk mengikuti pelaksanaan Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta Timur. Insya Allah besok mereka akan berangkat melalui pesawat, ada yang lewat Tarakan, ada yang lewat Berau. Dari jumlah 119 peserta, 4 kabupaten mengirimkan perwakilan dan hanya kota Tarakan yang tidak mengirimkan perwakilan. Kita doakan mereka semua sehat di sana, dapat mengikuti semua kegiatan. Kita harapkan bisa membawa nama baik Kalimantan Utara. Melalui keikutsertaan dalam Jambore Nasional ke-12 ini, kontingen pramuka Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, namun juga membangun persahabatan dan membawa pulang pengalaman berharga. Seluruh peserta pun diharapkan kembali ke Kalimantan Utara dengan selamat, serta turut memberikan kontribusi bagi pengembangan gerakan pramuka di daerah. Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026 untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Bogor, tepatnya di lapangan Panahan Kompleks Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa 11 Agustus. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, penampilan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan GBN 2026 sebelum tampil di hadapan Presiden pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. GBN 2026 melibatkan 183 talenta muda terbaik dari 30 provinsi di Indonesia. Mereka terdiri atas 120 penyanyi paduan suara dan sekitar 60 musisi orkestra. Setiap provinsi mengirimkan 4 perwakilan yang terpilih melalui proses audisi dan seleksi ketat. Menbud Fadlizon menyebut, penyelenggaraan konser GBN tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang digelar di kawasan Kota Tua Jakarta. Gita Bahana Nusantara ini merupakan bagian dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mereka direkrut dari 30 provinsi, selalu tradisinya adalah konser kemerdekaan. Dan kali ini untuk kali pertama diselenggarakan di Kabupaten Bogor, di Pakansari, dalam suasana yang sangat meriah, penuh dengan semangat nasionalisme. Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan populasi mencapai sekitar 6 juta jiwa. Kondisi ini dinilai menjadikan Bogor sebagai lokasi strategis untuk memperluas apresiasi seni dan budaya, khususnya di kawasan penyangga Jakarta. Para peserta yang mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa tampil membawakan beragam lagu, mulai dari lagu-lagu kebangsaan, lagu daerah, hingga lagu populer. Penampilan ini menjadi pemanasan sekaligus pemantapan sebelum GBN 2026 tampil di hadapan Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women's League musim 2026-2027 resmi dijadwalkan memulai kompetisi pada 17 Oktober 2026. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 11 Agustus. CEO Indonesia Women's League Teddy Cahyono mengatakan sebanyak 6 klub akan ambil bagian dalam kompetisi resmi sepak bola wanita Indonesia.
Keenam klub tersebut berasal dari kawasan Jabodetabek, masing-masing yaitu Bekasi FC, Persikat Depok, Dewa United, Persija Jakarta, Persita Tangerang, dan Garuda Yaksa. Kompetisi yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir 2027 ini akan menggunakan format triple round robin. Dengan format tersebut, setiap klub akan saling berhadapan sebanyak 3 kali. Jadi paling tidak setiap klub akan bermain 15 kali selama satu season. Kemudian dilanjutkan dengan babak semifinal dan final. Jadi itu adalah minimum menit bermain yang dimiliki oleh masing-masing klub untuk musim pertama ini. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir berharap Liga Putri Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan, setidaknya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Menurut Erick, meski tidak ada yang dapat menjamin keberlanjutan kompetisi, optimisme terhadap kebangkitan sepak bola putri di tanah air harus terus dibangun. Ia menilai kehadiran kembali Liga Putri menjadi langkah awal untuk mengembangkan talenta sepak bola wanita Indonesia. Banyak negara-negara yang sudah juga main di Piala Dunia, itu tidak menjamin continuity daripada liganya berjalan. Nah, kita ini kan benar-benar sudah bangkit dengan dimulainya waktu itu pembangunan timnas putri. Dalam penyelenggaraan Liga Putri Indonesia musim ini, kuota pemain naturalisasi juga dibatasi. Setiap klub hanya diperbolehkan memiliki maksimal 4 pemain naturalisasi. Pemerintah Indonesia resmi menjajaki kerjasama strategis dengan raksasa industri game dunia, Nintendo. Langkah ini ditempuh setelah proses negosiasi yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Kerjasama ini diharapkan dapat menjawab salah satu kendala utama yang selama ini dihadapi para pengembang game tanah air, yaitu keterbatasan akses dev kit atau perangkat pengembang resmi untuk platform konsol. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dalam acara Nintendo Business Conference in Indonesia di Jakarta Selasa 11 Agustus mengatakan, kerjasama ini juga mencakup program pelatihan bagi para pengembang game lokal. Program tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi karya game Indonesia untuk menembus pasar global. Menurut Irene, potensi ekspor game Indonesia khususnya pada platform PC dan konsol masih sangat besar. Sektor ini dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya Space for Unbound yang itu sangat Surabaya-centric, itu market Indonesia cuma 30%, 70% itu market luar. Jadi ini adalah potensi ekspor yang harapan kita akan berkembang. Jadi kalau pertanyaannya industri games, pertanyaannya adalah lokal atau global nih. Kalau global saya rasa Indonesia tetap akan berkontribusi lebih, bukan hanya dari quantity of games yang rilis, tapi juga quality dan nilai transaksi. Dan itu kan akan masuk ke ekspor. Irene juga memastikan penetapan harga perangkat maupun konten di Indonesia akan diupayakan tetap sejajar dengan pasar global. Hal ini dinilai penting untuk menjaga daya saing, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan konten game resmi. Melalui kemitraan ini, pemerintah optimis dapat mendorong pertumbuhan 3 segmen utama industri game, sekaligus memperkuat komitmen nasional dalam memberantas praktik pembajakan karya digital.